Shalom, perkenalkan nama saya Rifan Alessandro Nibani, Prodi PJKN kelas B dengan NIM 24320078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat evaluasi non-tes berbasis SWOT. Sebelum saya masuk dalam penjelasan, saya akan mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan masuk dalam penjelasan, yaitu alat evaluasi non-tes berbasis SWOT. Alat evaluasi non-tes berbasis SWOT adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai aspek-aspek pembelajaran yang tidak dapat diukur secara langsung melalui tes tertulis atau soal-soal seperti sikap, keterampilan, kreativitas. Contoh keterampilan, guru bisa menyuruh siswa untuk membuat sampah plastik, contohnya botol bisa membuat menjadi bunga untuk menghias di atas meja atau di dinding-dinding dalam ruangan. Yang berikut ada juga tujuan. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, menilai proses bukan hasil. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang keempat, memberikan penilaian otentik. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa, atau bisa juga menganalisis, mengevaluasi, dan juga bisa menyuruh siswa untuk menciptakan hal-hal yang baru. Dan yang kedua, menilai proses bukan hasil, yaitu bagaimana guru bisa menyuruh siswa untuk memecahkan suatu masalah atau menyusun argumen, bukan hanya jawaban akhir saja. Ada pula yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, yang dimana digunakan untuk menilai kerjasama siswa, atau juga bisa menyuruh mereka membuat kelompok-kelompok kecil dalam ruangan yang bisa melakukan diskusi dan bisa melakukan presentasi dalam kelas dan aktivitas berbasis proyek. Yang berikut, yang keempat, memberikan penilaian otentik, yaitu penilaian ini mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi nyata atau kontekstual.
yang dimana guru harus memberikan suatu contoh yang nyata, seperti yang tadi saya katakan bahwa sampah plastik botol kita bisa didaur ulang dan bisa menjadi kreativitas bunga, atau juga bisa membuat tempat pensil. Dan ada juga yang berikut, yaitu manfaat. Manfaat itu yang pertama, guru juga harus mampu meningkatkan daya nalar siswa. Yang kedua, mendorong kreativitas. Yang ketiga, membantu guru menyusun strategi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan soft skill. Jadi yang pertama itu meningkatkan daya nalar siswa, atau guru bisa mampu mendorong siswa untuk berpikir mendalam dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, ada juga mendorong kreativitas. Siswa dilatih untuk menghasilkan ide baru atau juga pendekatan unik terhadap suatu tugas atau masalah. Yang ketiga, ada juga membantu guru menyusun strategi pembelajaran. Hasil evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa serta menyesuaikan metode mengajar, yang dimana guru harus menyuruh siswa atau meminta siswa untuk membantu dalam menyesuaikan atau metode mengajar. Yang keempat, mengembangkan soft skill. Mengembangkan soft skill itu seperti kemampuan komunikasi kerjasama antara guru dan siswa, dan juga manajemen waktu, atau di mana guru menyuruh siswa untuk melakukan suatu pekerjaan harus tepat waktu, atau juga guru bisa memberi melalui tugas-tugas seperti proyek, portofolio, atau juga observasi. Yang berikut juga ada contoh. Contoh yaitu yang pertama ada observasi kinerja atau performance assessment. Yang kedua itu ada portofolio penilaian. Yang ketiga ada studi kasus. Yang keempat ada juga proyek atau tugas proyek, atau juga bisa disebut dengan project based assessment. Dan yang kelima ada wawancara atau diskusi terbuka. Jadi yang pertama tadi adalah observasi kinerja atau performance assessment, yang dimana guru harus mampu mengamati proses siswa dalam memecahkan sebuah masalah, atau juga dalam melakukan eksperimen atau juga percobaan. Yang kedua itu penilaian portofolio, yang dimana guru menyuruh siswa supaya siswa bisa
mampu mengumpulkan hasil karya siswa, atau juga seperti yang pertama itu esai proyek, jurnal, refleksi yang dalam kurun waktu tertentu untuk menilai perkembangan berpikir dan kreatif mereka. Yang ketiga juga ada studi kasus. Studi kasus atau guru juga harus mampu memberikan kasus nyata atau simulasi dan meminta siswa untuk menganalisis serta memberikan solusi berdasarkan argumen logis. Dan yang keempat itu ada proyek atau tugas proyek, atau juga bisa disebut dengan project based assessment, di mana guru juga harus bisa meminta siswa untuk melakukan sesuatu, misalnya memanfaatkan sampah plastik yang tadi sudah saya katakan, sampah plastik untuk bisa digunakan untuk ditempel di dinding-dinding dalam kelas, bisa membuat hiasan di atas meja guru, dan juga bisa di meja siswa, atau juga bisa membuat tempat pensil dalam kamar. Yang berikut ada wawancara atau diskusi terbuka, yaitu guru mewawancarai siswa mengenai proses berpikir mereka dalam menyelesaikan suatu tugas yang kompleks atau rumit, yang dimana guru harus memberikan suatu masalah yang rumit, contohnya kasus pembunuhan atau pokoknya kasus-kasus yang secara nyata, supaya siswa bisa berpikir secara kritis dan bisa menyelesaikan tugas yang rumit itu secara kompleks. Yang berikut ada kelebihan. Kelebihan itu yang pertama harus melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua ada juga relevan dengan dunia nyata. Yang ketiga ada mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat juga ada mengembangkan soft skill. Yang kelima lebih mendalam. Yang pertama tadi yaitu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu di mana guru harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreatif. Yang kedua ada relevan dengan dunia nyata atau evaluasi non-tes seperti proyek, portofolio, atau studi kasus yang mendorong penerapan atau pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga ada mendorong kreativitas dan inovasi, yang dimana guru harus memberi siswa ruang untuk mengeksplorasi ide atau gagasan untuk solusi secara kreatif, atau siswa bisa berpikir secara kreatif. Yang keempat itu mengembangkan soft skill seperti komunikasi,
atau kerja sama tim, yang dimana kita harus kreatif dalam siswa kreatif dalam kerja kelompok atau kerjasama dalam satu tim. Yang berikut itu ada yang kelima, lebih mendalam, atau guru harus memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman dan kemampuan siswa secara individual atau secara pribadi. Yang berikut itu ada juga kekurangan. Kekurangan itu yang pertama ada subjektivitas, penilaian tinggi. Yang kedua ada membutuhkan waktu dan energi lebih. Yang ketiga itu ada juga kesulitan dalam kuantifikasi nilai. Yang keempat ada juga menuntut kompetensi khusus dari guru. Yang pertama tadi yaitu subjektivitas, penilaian tinggi, atau di mana penilaian bisa berbeda-beda antar guru maupun siswa jika rubrik tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci. Yang kedua, membutuhkan waktu dan energi lebih, yang dimana guru harus menyuruh siswa untuk bisa persiapan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan atau penilaian yang memakan waktu lebih lama dibandingkan tes tertulis biasa. Yang ketiga ada kesulitan dalam kuantifikasi nilai atau hasil penilaian sulit diterjemahkan dalam bentuk angka yang objektif atau konsisten. Yang keempat itu ada menuntut kompetensi khusus dari guru, yang dimana guru harus mampu merancang rubrik penilaian yang baik serta memiliki keterampilan dalam melakukan observasi dan analisis. Yang berikut kesimpulan. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, atau evaluasi ini mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam dan kreatif dan bisa dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor, yang dimana tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, keterampilan. Yang berikut ada yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan bermakna, yaitu membuat siswa lebih aktif atau lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang berikut, yang keempat, memerlukan perencanaan dan rubrik penilaian yang matang, yang dimana untuk memastikan objektivitas, kejelasan dalam penilaian, yaitu diperlukan rubrik yang terstruktur dan konsisten. Yang kelima, tantangan dalam implementasi. Meskipun efektif, alat membutuhkan waktu dan tenaga dalam kompetensi guru yang cukup untuk merancang dan melaksanakan evaluasi secara optimal. Jadi keseluruhannya adalah alat evaluasi non-tes berbasis HOT sangat penting dalam membantu siswa yang berpikir kritis dan reflektif
Meski memiliki tantangan, penerapannya akan mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna. Sebelum saya mengakhiri penjelasan materi, saya akan menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.